Mengapa kalian demikian jauh? Karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Senja telah lama tertinggal di belakang. Di atas genting daun jatuh, dan juga di halaman. Hujan masih turun rintik-rintik. Pintu-pintu dan jendela kaca sudah ditutup Yosi sejak tadi untuk mencegah udara dingin menembus ke dalam ruangan. Tirai-tirai tebal sudah pula diturunkan, sehingga ruang duduk yang benderang itu terasa nyaman dan hangat. Yosi memasang telinganya baik-baik, lalu mengangkat wajahnya dari rumah kristik yang sedang disulamnya. Terdengar suara pintu bergerak-gerak seperti didorong dari luar. Tentu bukan angin, sebab jendela-jendela tetap diam tak bergoyang. Yosi menoleh ke kursi di seberang meja, tetapi wajah papanya tertutup oleh surat kabar yang terbentang lebar. Tampaknya sang ayah tidak mendengar suara-suara yang menarik perhatian putrinya. Yosi menunduk dan kembali memasukkan jarum sulamnya setelah menghitung jumlah silang yang harus dibuatnya. Terdengar pintu didorong-dorong lagi. Serentak kepala Yosi tegak. Matanya berkedip-kedip menatap pintu yang tertutup tirai tebal itu. Yosi mengurai lipatan kakinya dan melompat dari pojok sofa. Dengan lekas dia terbang ke pintu, menyisihkan tirai dan memutar anak kunci. Begitu pintu terbuka, segumpal kapas basah menggelinding ke dalam. "Plitsi?" seru Yosi dengan tercengang. Wajah berbulu itu menengadah, dan sepasang kelereng biru muda menatap Yosi bulat-bulat. Dalam sekejap saja, Yosi telah berjongkok dan membelai bulu-bulu putih yang basah itu dengan rasa harum menyesaki dadanya. "Plitsi? Bagaimana kau tahu jalan pulang? Engkau berjalan saja dari rumah Elsa ya?" "Iya, Plitsi." Si kucing mengusapkan pipinya ke kaki dan tangan Yosi pulang pergi 7 kali. "Pa, Plitsi pulang," kata Yosi sambil menoleh ke seberang meja, tapi kursi itu kosong sebab papanya ternyata sudah berdiri di belakangnya. "Papa sudah mengira, Yosi. Dia mencintai kau, dan dia merasa memiliki kasih sayang di sini, di rumah ini. Binatang pun punya perasaan, Yosi, walau tidak punya pikiran seperti kita. Dan kasih sayang mereka tulus, tanpa pamrih apa-apa. Beri makan dulu, Yosi. Perutnya kempes amat." Yosi mengangguk. Didukungnya gumpalan kapas basah itu di lengannya dan dibawanya ke belakang. Papa Yosi menatap keduanya pergi, lalu kembali ke kursinya. Di dapur, dengan lahap Plitsi menjilat-jilat secawan susu yang diletakkan di depannya dengan lidahnya yang kecil. Beberapa kali diliriknya nasi dan ikan asin yang diletakkan Yosi di samping cawan susunya. Agaknya tak sabar lagi dia untuk segera menyantap hidangan makan malamnya yang lezat itu. Yosi menyalakan kompor kecil dan diletakkannya dekat Plitsi, supaya gumpalan kapas itu agak hangat sedikit. Dan sementara Plitsi menyantap nasi ikan asinnya, Yosi menurunkan keranjang rotan dari atas almari dapur. Dibenahinya kain flanel yang mengelasi keranjang itu
dan dibersihkannya debu yang sudah 2 bulan melapisi keranjang itu. "Engkau masih dibutuhkan pemilikmu ternyata," guman Yosi pada tempat tidur mini itu. Yosi melayangkan matanya ke bawah ketika merasakan bulu-bulu halus menggesek kakinya. Cawan susu dan piring nasi sudah bersih licin, bagai habis dicuci. Tentu Pritsi mencucinya dengan lidah, sebab sedikit saja tangannya kena air, 100 kali dia mengibaskannya dengan gusar. "Sudah selesai makan? Ayo tidur. Capek ya hiking 10 kilo, kata Yosi dengan manis. Dijinjingnya keranjang tidur itu ke dalam kamarnya. Pritsi berlari-lari mengikuti. Kadang-kadang dia melompat panjang mendahului Yosi, lalu setelah beberapa meter memutar kepalanya, mengecek apakah nonanya masih ada di belakang. Yosi meletakkan keranjang tidur itu di lantai, di samping kepala tempat tidurnya. Disitulah tempat Pritsi sejak dulu. Sehingga Yosi tinggal menyulurkan kepala dari atas bantal, dan hatinya akan tenang bila melihat gumpalan kapas putih melingkar di situ. Yosi melangkah ke pintu dan menjulurkan kepalanya ke arah bentangan surat kabar di seberang meja. Oh, bentangan surat kabar itu sudah berganti majalah rupanya. "Papa, Yosi mau tidur," katanya melapor. "Tidurlah." "Pritsi? Di sini?" "Ya sudah, jangan kau buang lagi dia, Yosi. Kasihan. Dia sebatang kara di dunia ini." Yosi mengangguk dengan khidmat. Ditariknya kepalanya, dan pintu itu ditutupnya dari dalam. Yosi naik ke atas tempat tidur dan menebarkan selimut di atas tubuhnya. Dengan kedua belah tangan, ditopangnya dagunya di tepi tempat tidur. Matanya melayang ke bawah, merenungi Pritsi yang sudah mulai terkantuk-kantuk. Tak pernah disangkanya dia masih akan melihat Pritsi setelah 2 bulan yang lalu dibawanya kucing itu ke rumah sahabatnya yang jauhnya lebih dari 10 km dari rumahnya. Tak terbayangkan oleh Yosi bagaimana Pritsi dapat melintasi jarak yang sekian jauh itu dan tidak tersesat sampai ke hutan. Terus berjalan dalam curahan hujan dan dengan perut lapar pula. Tak kenal lelah untuk mendapatkan kembali rumahnya yang hangat dan penuh kasih sayang. "Pritsi, maafkan aku," desis Yosi lirih. Telinga Pritsi bergerak-gerak ketika merasakan 2 tetes air menimpa telinganya. 2 tahun yang lalu, pada suatu sore yang manis, Denny datang pada Yosi dengan membawa sebuah tas kain yang tampak berisi sesuatu. "Tebak, Yos, apa yang kubawa?" tantangnya sambil mengangkat tas itu tinggi-tinggi. Mata Yosi berkedip-kedip. Ditatapnya tas itu dengan penuh selidik. "Boleh ku pegang?" tanyanya. "Mana bisa?" Yosi menarik pula tangannya. Tiba-tiba isi tas itu bergerak-gerak. Pasti binatang. Tapi binatang macam apa? Berkaki 4, bersayap, atau berkumis? Tiba-tiba terdengar nguik lirih dari dalam tas. "Nah, kucing. Hayo, benar tidak?" teriak Yosi kegirangan. Denny menurunkan tasnya dengan gemas. Bibirnya yang menciut dan pipinya yang menggembung membuat wajahnya tampak lucu. "Itu mah bukan menebak, tapi menyebut. Non-kooperatif betul kamu, Pritsi," katanya sambil mengeluarkan seekor kucing kecil dari tasnya. Anak kucing berbulu putih itu mengibas-ngibaskan kepalanya, menatap ke kanan kiri dengan mata birunya.
Aduh, cantik betul, seru Yosi seraya mengambil mainan hidup itu dari tangan Denny. Siapa namanya, Den? Pritsi. Bagus. Tentu. Yosi meletakkan anak kucing itu di pangkuannya dan membelai-belai kepalanya. Kemarin kutemukan dia di kebun, di antara semak-semak kering. Sudah hampir mati dia, kelaparan dan kedinginan. Malam sebelumnya hujan lebat kan? Mungkin dia sudah beberapa hari ditinggal induknya. Entah cari makan atau ditinggal begitu saja. Sebenarnya aku mau memeliharanya di rumah. Tapi aku ingat kok amat suka binatang-binatang yang manis. Lagi pula, Belo gelisah terus sejak tahu bakal mendapat saingan. Cerita Denny. Tapi bagaimana kalau induknya mencari, Den? Kasian. Pasti dia bingung anaknya kok ambil. Kata Yosi setengah menyesali. Biar saja. Sebentar juga dia akan lupa dan punya anak lagi. Habis, salah siapa meninggalkan anak kelaparan dan kedinginan? Nanti kalau nggak kutolong, salah-salah dia menggerutu. Manusia kejam amat. Anakku sengsara tidak ditolong. Nah, bagaimana? Yosi tersenyum. Dan Denny amat suka memandang senyum yang manis itu. Seperti juga Yosi amat menyukai Denny yang selalu cerah dan jenaka. Kehadiran anggota baru itu tentu saja harus disetujui oleh anggota keluarga yang lain. Papa Yosi, satu-satunya anggota keluarga itu selain Sinah, sama sekali tidak keberatan putri tunggalnya mempunyai teman kecil. Kucing tidak akan mengotorkan rumah, sebab dia malu bila hartanya yang harus dibuang tercium atau terlihat oleh orang lain. Karena itu selalu dipendamnya baik-baik. Lagi pula dia rajin mandi dengan lidahnya yang kecil, sehingga bulunya selalu tampak halus dan mengkilat. Dan Pritsi amat manis, rupa maupun tingkah lakunya, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak jatuh cinta begitu melihatnya. Kucing sekecil ini mestinya masih menyusu induknya, kata Papa Yosi ketika bersama Yosi menunggui Pritsi belajar minum susu dari cawan. Induknya pergi, Papa, dan kucing tidak pernah kenal bapaknya, ya Pak? Itulah bedanya manusia dengan binatang. Bapak Pritsi tidak peduli dengan nasib Pritsi, tapi Papa amat peduli padamu. Yosi mengangguk-angguk. Pritsi lebih malang daripada Yosi ya Pak? Dia sebatang kara, sedang Yosi masih punya papa, walau mama amat jauh. Dan mamamu cinta sekali padamu Yosi. Hanya saja dia juga amat mencintai ayah ibunya. Dan seorang anak harus patuh kepada orang tua. Yosi mengangguk pelan, hampir tidak terlihat. Teringat dia pada waktu malam-malam menjelang tidur, papanya duduk di tepi tempat tidurnya dan bercerita tentang mamanya. Dari kisah hidup mereka yang berliku-liku sampai hal-hal kecil tentang mamanya, semua diingat papanya dengan amat baik. Suara papanya amat lembut bila menyebut nama mamanya. Bila cerita itu sudah habis, diulangnya menceritakan beberapa hal yang amat berkesan baginya. Dan Yosi tidak pernah bosan mendengarkan cerita tentang mamanya. Mama yang sangat mencintai dan dicintainya, tapi belum pernah dilihatnya. Mamamu masih amat muda ketika bertemu dengan papa. Sekarang umurmu 16 kan? Mama lebih tua setahun daripada umurmu sekarang. Umur papa sendiri waktu itu sudah 24 tahun. Papa sering bertemu dengan mama,
sebab apartemen yang papa tempati berada persis di muka rumahnya. Seperti umumnya gadis-gadis Jepang, mamamu amat pemalu, penuh sopan santun dan agak tertutup, sehingga setelah setahun bertemu muka setiap hari, barulah papa berhasil mengenalnya dengan akrab. Keluarganya tidak melarang Yuriko bergaul dengan papa. Bahkan Fujira-san, ayahnya, sering mengajak papa minum teh di rumahnya sambil mendiskusikan masalah-masalah industri kimia. Seperti papa, Fujira-san juga seorang insinyur kimia yang memimpin pabrik minuman. Tapi ketika mereka tahu kami, papa dan mamamu saling mencintai, keramah tamahan mereka putus. Fujira-san tidak pernah lagi mengundang papa minum teh hijau di rumahnya. Bahkan wajahnya tidak lagi ceria kalau papa mengunjunginya. Keluarga mamamu, terutama ayahnya, menentang keras hubungan kami. Tetapi cinta kami sudah sedemikian dalamnya, sehingga kami terus bertemu dengan sembunyi-sembunyi. Belakangan, dari mamamu papa tahu mengapa keluarganya sangat menentang hubungan kami. Waktu Perang Dunia Kedua, 2 orang abang mamamu menjadi tentara dan meninggal dalam peperangan. Kebetulan mereka terbunuh di Indonesia. Karena itulah mereka sangat keberatan kalau putri mereka satu-satunya menikah dengan orang Indonesia. Waktu Jepang datang ke sini, papa juga ikut berperang, meskipun umur papa baru 15 tahun. Entah berapa orang Jepang yang terbunuh oleh papa. Papa tidak tahu apakah di antara Jepang-Jepang yang papa tembak itu termasuk juga kedua abang dari mamamu. Perang amat kejam, Yosi. Orang berlomba-lomba saling membunuh, saling mendahului. Nyawa orang jadi tidak berharga lagi, sama saja dengan nyawa nyamuk. Kakekmu sendiri meninggal ditembak tentara Jepang. Dan bekas luka di leher papa ini, kau lihat? Agaknya nyawa papa masih dipelihara Tuhan. Sehingga tusukan bayonet tentara Jepang itu hanya menyerempet saja, tidak langsung menembus leher papa. Syukur seorang teman papa cepat mengirim 2 butir peluru di dada Jepang itu, sehingga kami dapat melarikan diri setelah mengangkut senjata dari gudang mereka. Dan papa tidak mendendam pada mereka seperti Fujira-san mendendam pada orang-orang Indonesia? Tanya Yosi. Yosi, perang adalah akibat dari ketamakan manusia yang ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya. Juga karena dendam yang berlarut-larut. Kalau dendam itu kita turutkan terus, sampai kiamat, dunia akan terus ramai oleh perang. Dan penduduk bumi akan habis terbunuh. Yang kalah maupun yang menang sama saja hancurnya. Kota musnah, sawah ladang kering, mayat berserakan di mana-mana, dan anak-anak menangis ketakutan serta kelaparan. Dapat kau bayangkan betapa terkutuknya perang itu, Yosi? Apalagi dengan ditemukannya senjata-senjata modern akhir-akhir ini. Bom hidrogen, bom atom, gas beracun, kuman penyakit, senjata kimia yang semuanya dapat membunuh beribu-ribu orang dalam sekejap. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah
untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.